Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas terkait kisi-kisi ujian informatika untuk kelas 11 MIPA. Oke, yang pertama, petunjuk pengerjaan soal ujian informatika kelas 11. Yang pertama, silakan masukkan username atau nama kamu ya, nama lengkap. Yang kedua, silakan pilih kelas. Dan yang ketiga, silakan pilih waktu pelaksanaan ujian. Yang keempat, silakan masukkan token ujian, yang mana token ujian ini akan diberikan oleh pengawas ujian pada saat ujian akan dimulai. Nah, perlu diperhatikan bahwasanya setiap kelas akan berbeda untuk token ujiannya. Yang kelima, silakan langsung mengerjakan soal. Oke, yang perlu diperhatikan, siswa-siswi dilarang yang pertama membuka tab lain selain soal ujian informatika. Yang kedua, bekerja sama dengan rekan lainnya. Nah, untuk link ujian akan diberikan oleh pengawas pada saat ujian akan dimulai. Untuk token ujian juga akan diberikan oleh pengawas pada saat ujian akan dimulai. Untuk tata cara dan petunjuk pengerjaan soal UAS Informatika kelas 11 IPA sudah Bapak buatkan. Nanti silakan dilihat videonya. Nanti Bapak kirimkan link videonya nanti. Silakan dilihat dari awal sampai akhir. Eh, Pastikan menyimak setiap instruksi yang diberikan. Nah, jikalau terjadi sesuatu atas kelalaian sendiri karena tidak melihat tata cara dan petunjuk pengerjaan soal, maka resiko ditanggung oleh pribadi sendiri. Oke. Yang terakhir, disarankan untuk menggunakan Android, walaupun boleh menggunakan iOS atau sejenisnya. Untuk soal pembahasan kisi-kisi soal ujian, Bapak sudah buatkan seringkas mungkin. Jadi, kalian cukup mempelajari kisi-kisi atau pembahasan yang Bapak berikan ini. Bapak sudah buatkan serinci mungkin, sesimpel mungkin. Jadi, kalian tidak perlu membaca terlalu banyak. Oke. Untuk materi yang pertama, materi terkait sistem komputer. Kisi-kisi yang pertama, peserta didik dapat menyebutkan definisi sistem embedded system. Nah, pembahasannya, sistem tertanam atau embedded system adalah sistem komputer yang dirancang untuk menjalankan fungsi-fungsi tertentu dalam perangkat yang lebih besar. Nah, misalnya apa? Mikrokontroler dalam mesin cuci. Nah, yang mengatur berbagai siklus pencucian. Kisi-kisi yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan komponen utama dari Delete. sistem. Pembahasannya, komponen utama dari embedded system ini meliputi mikrokontroler yang mengendalikan operasi, atau sensor yang mendeteksi kondisi lingkungan, dan aktuator yang melakukan tindakan berdasarkan instruksi dari mikrokontroler. Kisi-kisi yang ketiga, peserta didik dapat menyebutkan fungsi dari mikrokontroler embedded system. Oke, Bapak mute dulu semuanya ya. Pembahasannya, mikrokontroler bertugas mengendalikan perangkat keras dan menjalankan program yang telah diprogram untuk melakukan tugas-tugas spesifik seperti apa? Mengontrol
kecepatan motor atau membaca sensor suhu. Kisi-kisi yang keempat, peserta didik dapat menjelaskan fungsi dari Arduino. Pembahasannya, Arduino adalah platform open source yang mencakup perangkat keras atau board dan perangkat lunak IDE untuk pengembangan proyek-proyek elektronik dan sistem tertanam atau embedded system. Kisi-kisi berikutnya, peserta didik dapat menyebutkan berbagai jenis board Arduino. Pembahasannya, Arduino adalah salah satu board yang paling populer dan sering digunakan oleh pemula serta pengembangan untuk berbagai proyek karena fleksibilitas dan kemudahan penggunaannya. Untuk board Arduino itu dia ada yang namanya Arduino Uno. Oke, untuk kisi-kisi berikutnya, peserta didik dapat menjelaskan cara kerja sensor pada Arduino. Pembahasannya, sensor pada Arduino digunakan untuk mengukur dan mendeteksi berbagai kondisi lingkungan seperti suhu, kelembaban, cahaya, dan lain-lain yang kemudian dapat digunakan sebagai input untuk mengendalikan akuator atau membuat keputusan dalam program. Nah, kisi-kisi berikutnya, peserta didik dapat menyebutkan perangkat yang bisa dihubungkan dengan Arduino. Pembahasannya, Arduino dapat dihubungkan dengan berbagai perangkat seperti apa? Seperti sensor untuk input, akuator untuk output, misalnya motor atau LED, dan modul komunikasi untuk berkomunikasi dengan perangkat lain seperti modul Wi-Fi dan atau Bluetooth. Kisi-kisi berikutnya, peserta didik dapat menjelaskan konsep dasar pemrograman Arduino. Pembahasannya, pemrograman Arduino ini melibatkan penulisan kode dalam bahasa pemrograman C atau C++ yang kemudian diunggah ke dalam microcontroller pada board Arduino untuk mengendalikan berbagai perangkat keras yang terhubung. Oke, kisi-kisi berikutnya. Peserta didik dapat menyebutkan aplikasi dari embedded system. Pembahasannya, embedded system ini digunakan dalam berbagai aplikasi khusus seperti apa? Mesin cuci untuk mengatur siklus pencucian. Yang kedua, sistem navigasi mobil untuk memberikan petunjuk arah. Dan yang terakhir, perangkat medis untuk memonitor kondisi pasien. Kisi-kisi berikutnya, peserta didik dapat menjelaskan perbedaan antara embedded system dan komputer umum. Pembahasannya, embedded system ini dirancang untuk melakukan satu atau beberapa tugas khusus dengan efisiensi tinggi. Sementara komputer umum seperti PC, laptop, itu dirancang untuk melakukan berbagai macam tugas yang berbeda, dari pengolahan kata hingga permainan video. Oke, kisi-kisi untuk materi kecerdasan buatan. Yang pertama, peserta didik dapat menyebutkan konsep dasar kecerdasan buatan. Pembahasannya, Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan ini adalah bidang ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan sistem yang dapat meniru kecerdasan manusia seperti pengenalan suara, pembelajaran, perencanaan, dan pemecahan masalah. Kisi-kisi berikutnya, peserta didik dapat menjelaskan langkah-langkah dalam pengembangan aplikasi AI. Pembahasannya, langkah pertama dalam pengembangan aplikasi AI adalah mengumpulkan dan memahami data. Nah, ini yang perlu dipahami ya. Data adalah bahan bakar untuk model AI itu sendiri, dan kualitas serta pemahaman yang baik tentang data sangat penting untuk keberhasilan proyek AI.
Kisi-kisi berikutnya, peserta didik dapat menyebutkan berbagai bahasa pemrograman yang digunakan dalam AI. Oke, pembahasannya bahasa pemrograman yang digunakan dalam pemrograman AI itu yang seringnya adalah Python, R, dan Java. Oke, cukup cukup itu aja. Oke, kisi-kisi berikutnya, peserta didik dapat menjelaskan fungsi dari model AI dalam pengembangan aplikasi. Pembahasannya, model AI dikembangkan untuk melakukan tugas-tugas spesifik seperti klasifikasi, prediksi, dan pengenalan pola berdasarkan pembelajaran dari data yang telah dilatih. Kisi-kisi berikutnya, peserta didik dapat menyebutkan jenis-jenis algoritma pembelajaran mesin. Pembahasannya, algoritma pembelajaran mesin itu ada banyak seperti K-nearest neighbors, decision trees, neural network, di mana digunakan untuk berbagai tugas seperti klasifikasi, regresi, dan pengenalan pola dalam data. Berikutnya, peserta didik dapat menjelaskan cara kerja jaringan saraf tiruan atau neural network. Pembahasannya, neural network ini bekerja dengan mengolah data melalui berbagai lapisan neuron. Setiap lapisan memproses data dan hasil akhirnya digunakan untuk membuat prediksi atau keputusan berdasarkan pola yang telah dipelajari dari data. Selanjutnya, peserta didik dapat menyebutkan alat dan teknologi yang digunakan dalam pengembangan aplikasi AI. Nah, pembahasannya ada 3 nih. TensorFlow, PyTorch, dan Scikit-learn. Nah, ini adalah beberapa alat dan pustaka yang digunakan dalam pengembangan aplikasi AI. Khusus untuk TensorFlow dan PyTorch ini digunakan untuk membangun dan melatih model deep learning. Sementara untuk Scikit-learn digunakan untuk pembelajaran mesin yang lebih konvensional. Berikutnya, peserta didik dapat menjelaskan konsep deep learning. Oke, pembahasannya, deep learning adalah subnet dari machine learning yang menggunakan jaringan saraf tiruan. Oke, berikutnya, peserta didik dapat menyebutkan aplikasi praktis dari AI dalam kehidupan sehari-hari. Pembahasannya, aplikasi AI dalam kehidupan sehari-hari termasuk asisten virtual seperti Siri dan Alexa, sistem rekomendasi contohnya Netflix, Amazon, serta kendaraan otonom yang dimiliki oleh Tesla. Berikutnya, peserta didik dapat menjelaskan tantangan dalam pengembangan AI. Pembahasannya, tantangan dalam pengembangan aplikasi AI meliputi keterbatasan hardware untuk pemrosesan data yang intensif. Yang kedua, biaya yang tinggi untuk pengembangan dan pelatihan model AI itu sendiri. Serta masalah etika terkait privasi, bias, dan dampak sosial dari teknologi AI ini sendiri. Kisi-kisi yang ketiga dari materi praktik lintas bidang. Yang pertama, peserta didik dapat menyebutkan tahapan dalam pelaksanaan proyek pengembangan aplikasi. Pembahasannya, proyek pengembangan aplikasi biasanya melalui tahapan inisiasi, perencanaan, eksekusi, pemantauan, dan penutup seperti proposal yang telah kalian kerjakan. Selanjutnya, peserta didik dapat menjelaskan peran tim dalam proyek pengembangan aplikasi AI. Pembahasannya, dalam proyek pengembangan aplikasi AI,
peran penting termasuk pemimpin proyek yang mengarahkan keseluruhan proyek, analisis data yang menangani data, pengembangan yang menulis kode, peneliti AI yang mengembangkan model, dan tester yang menguji aplikasi. Nah, peran timnya yang pertama itu pemimpin proyek, analisis data, pengembangan atau deploy, selanjutnya peneliti, dan yang terakhir itu tester. Oke, berikutnya peserta didik dapat menyebutkan metode pengumpulan data untuk proyek AI. Nah, pembahasannya, pengumpulan data untuk proyek AI dapat dilakukan melalui berbagai metode seperti penelitian lapangan untuk data langsung, yang kedua itu kuesioner untuk mengumpulkan opini atau informasi dari responden, yang berikutnya itu scraping data online untuk mendapatkan data dari internet. Biasanya scraping ini dilakukan di Twitter biasanya. Oke, selanjutnya peserta didik dapat menjelaskan cara evaluasi hasil dari aplikasi AI. Pembahasannya, evaluasi hasil dari aplikasi AI dilakukan menggunakan metrik seperti akurasi, presisi, recall, dan F1 score. Oke, cukup itu aja. Berikutnya yang terakhir, peserta didik dapat menyebutkan alat bantu manajemen proyek yang digunakan dalam proyek AI. Nah, pembahasannya, alat bantu manajemen proyek itu seperti Microsoft Project, Trello, Asana, nah, dan lain-lain. Itu digunakan untuk mengelola tugas. Oke, perlu Bapak sampaikan yang terakhir, bahwasanya untuk soal ujian itu ada 25 soal jadinya. 10 soal sistem komputer, 10 soal kecerdasan buatan, 5 soal praktik lintas bidang. Dan perlu diperhatikan juga bahwasanya kalian harus menyimak video tata cara pelaksanaan ujian yang nanti akan Bapak share. Pastikan kalian tidak meninggalkan satupun informasi yang Bapak sampaikan di sana. Oke, jika ada pertanyaan, dipersilakan. Unmute. Nah, oke, silakan. Yang ingin bertanya langsung boleh atau di kolom komentar juga boleh. Oke, yang di kolom komentar Bapak bacakan ya. Untuk materi yang tadi telah disampaikan boleh di-share dalam bentuk foto atau PDF. Oke, untuk materi nanti akan Bapak share dalam bentuk video. Sekarang lagi Bapak rekam. Oke, berikutnya mengenai aplikasi ujian yang kita akan menggunakan aplikasi apa ya Pak? Oke, nah ini pertanyaan penting ya sebetulnya. Untuk aplikasi ujian, kalian menggunakan Google Form seperti biasa. Namun, Google Form tersebut sudah Bapak rubah settingannya gitu. Jadi, tidak seperti Google Form pada umumnya. Oke, pertanyaan berikutnya. Untuk soalnya pilihan ganda atau esai ya Pak? Oke, untuk soalnya itu semuanya pilihan ganda. Namun di akhir soal nanti kalian akan diminta untuk mengisi feedback terkait ujian informatika. Nah, perlu Bapak sampaikan nanti kalian akan lihat pada video nanti ya yang akan Bapak share video tata cara pelaksanaannya. Bahwasanya waktu pelaksanaan ujian itu 60 menit. Silakan maksimalkan waktu tersebut. Kemudian kalau seandainya banyak soal yang belum kalian jawab, namun waktunya tinggal 2 menit gitu. Usahakan kalian langsung jawab aja, apapun benar salahnya.
Langsung jawab aja. Yang penting kalian bisa submit atau kirim. Karena sistem yang Bapak gunakan, kalau kalian tidak submit pada Google Form-nya, maka hasil kerjaan kalian tidak akan tersimpan. Yang artinya nilai kalian akan otomatis nol. Oke, ada pertanyaan selanjutnya? Cukup? Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri. Saya ada pertanyaan? Tidak ada? Cukup? Oke. Kalau cukup, Pak. oke. Kalau cukup, Bapak ucapkan terima kasih yang sudah hadir. Nanti akan Bapak share ya rekaman hari ini. Silakan dilihat lagi. Bapak pastikan untuk kisi-kisi yang kita bahas hari ini itu masuk semuanya di soal. Oke, jadi kalian tinggal pelajari aja yang telah Bapak sampaikan. Mudah-mudahan kalian sukses dalam pelaksanaan ujian dan nilainya bisa 100 semuanya ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.